Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sehat selalu di mana Anda berada. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara pengisian atau mekanisme nomor rekening TPG bagi yang Bapak Ibu guru yang baru lulus sertifikasi ya. Dan saya sedikit bercerita tentang carry over nanti. Oke, jadi Bapak Ibu guru, sebelum lanjut jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini, semoga bermanfaat untuk bagi banyak orang. Langsung saja. Oke, saya bahas ini karena ada pertanyaan dari Ibu Umi Nurhayati ya, yang sudah bertanya di video komen di video saya sebelumnya ya. Pak, untuk banknya itu ditentukan dari pusat atau kita memberikan nomor rekening kita sendiri? Terima kasih. Oke, contoh nomor rekeningnya seperti ini Bapak Ibu guru ya. Nah, ini punya saya. Ini SKTP tahun yang lalu gitu ya, dari Januari, Februari, April, Mei, Maret, Juni gitu ya. Oke, jadi nomor rekening untuk Bapak Ibu guru yang baru lulus sertifikasi itu nanti akan diberikan oleh pusat secara otomatis melalui simtun dari tunjangan profesi Dinas Pendidikan. Kalau Bapak Ibu guru mengajar di TK, SD, dan SMP itu Dinas Pendidikan kota atau kabupaten. Kalau sekolah SMK, SMA, SLB itu dinas provinsi ya. Itu biasanya kapan? Nah, kemarin agak saya bercerita ya, saya dan teman saya hampir mirip gitu dalam satu sekolah ya, karena kami lulus sekitar bulan 12 gitu ya. Jadi yang penting bulan 12, yang penting kita isikan di Dapodik itu data sertifikasi kita Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru sudah lulus dan sudah mendapat sertifikat pendidik, Bapak Ibu tolong diupdate di info GTK-nya ya, di Dapodiknya gitu ya. Jadi update mekanisme seperti ini. Jadi Bapak Ibu guru update data sertifikasinya di Dapodik itu di data pribadi Bapak Ibu guru itu di nomor sertifikat ya, riwayat PPG ya, jurusan apa gitu ya. Nah, kalau NRG nanti biarkan saja kosong gitu ya, kalau pertama kan belum punya NRG gitu ya. Nah, setelah Bapak Ibu input ya di Dapodik, di operator sekolah, kemudian disinkron. Nanti beberapa waktu biasanya NRG akan muncul ya, nomor registrasi guru itu akan muncul. Nah, nomor registrasi itu muncul tuh kita taunya di mana, di data Dapodik Dinas Pendidikan ya. Kita bisa tanya atau WA lah ke Bapak Ibu guru operator yang di Dinas Pendidikan gitu. Kalau jika sudah keluar, kita bisa sinkron. Biasanya kalau operator itu sinkronnya beberapa kali gitu ya. Dan ketika energi kita sudah muncul itu dan operator sudah sinkron, itu otomatis akan masuk ke info GTK Bapak Ibu, otomatis akan masuk data di Dapodik. Dan nomor rekening juga sama seperti itu. Nanti setelah kita dapat energi, maka info GTK kita akan membaca status kita sudah sertifikasi, cuma belum ada nomor rekening. Nah, nanti sekitar 3 bulan kalau nggak salah Bapak Ibu ya, kalau saya dulu kemarin itu, dan kawan saya yang terbaru baru lulus dari sertifikasi itu bulan 12 kemarin itu, yang bulan 12, sekitar bulan 10 atau 11 itu ya, yang tahap 3 tahun 2021 itu mereka inputkan, kemudian data sertifikasinya diinputkan, energi sudah muncul sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan muncul, kemudian baru nomor rekeningnya itu akan otomatis muncul. Nah, kalau
operatornya sinkron, itu akan otomatis muncul. Nah, kalau nomor rekeningnya sudah muncul di SIM-tune, biasanya kita diberitahu oleh dinas pendidikan ya, lewat operator biasanya, atau lewat kepala sekolah gitu, biasanya di teleponnya gitu, kita sudah muncul nomor rekeningnya. Nah, kalau sudah diberi nomor rekening dari pusat, Bapak Ibu guru tinggal mengaktifkan di bank yang bersangkutan. Kalau BRI ya ke BRI, kalau BNI ya ke BNI, atau bank daerah ya ke bank daerah gitu ya. Bapak Ibu guru segera melengkapi berkas. Biasanya berkas itu surat keterangan dari kepala sekolah biasanya kayak gitu ya. Surat keterangan, kemudian nomor bank yang dapat dari dinas pendidikan yang keluar di SIM-tune-nya itu, kemudian kita bawa ke banknya. Setelah kita bawa ke bank, kita konfirmasi di sana, biasanya nomor rekening sudah ada tapi statusnya belum aktif. Kita harus aktifkan dulu di CS-nya ya, di bank itu ya. Kita bawa KTP, kemudian info GTK, surat keterangan, biasanya surat keterangan dari kepala sekolah ya, yang menerangkan di situ ya nama, terus nomor sertifikat pendidik, terus energi gitu ya, NUPTK dan seterusnya. Nah, nanti kalau di data banknya cocok, kita langsung diaktifkan Bapak Ibu guru ya. Nah, setelah diaktifkan, nah baru kita bisa menerima tunjangan profesi itu. Nah, kemarin untuk teman saya sebelum tahun 2021 itu, yang terakhir tahun 2020, dia lulus sekitar bulan 1 Januari ya, itu kemudian sekitar bulan 4 itu baru keluar nomor rekening, energi nomor rekening, kemudian cairnya info GTK nya valid ya, sudah terbit SKTP tapi nomor rekeningnya belum ada. Nah, setelah kita dapat nomor rekening dan diisi di bank, diaktifkan di bank, itu baru cair. Itu sekitar bulan 6 itu cair Bapak Ibu ya, secara hampir bersamaan juga TW1 dan TW2. Biasanya kalau non PNS itu menggunakan Bank Negara Indonesia karena kita di transfer dari pusat. Tapi kalau PNS itu biasanya bank daerah sih ya, atau bank yang ditunjuk gitu ya. Dan kita tidak bisa menentukan banknya harus bank apa gitu, dan itu sudah ketentuan dari sana ya. Kita hanya menerima nomor rekening dan kita tinggal mengaktifkannya. Jadi Bapak Ibu guru jangan khawatir nanti tunjangan saya ini cair kemana gitu ya. Yang penting Bapak Ibu guru sudah valid info GTK, cukup jamnya dan tidak ada masalah di situ. Dan kalau misalkan belum terbit SKTP ya kita tunggu sampai terbit SKTP. Nah, walaupun kita sudah terbit SKTP tapi nomor rekeningnya tidak ada, tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Yang penting SKTP itu muncul Januari sampai Juni dan itu akan dibayarkan. Nah, nomor rekening kita nanti ketika sudah keluar di SIM-tune dari tunjangan profesi di Dinas Pendidikan, kita tinggal mengaktifkan. Kalau sudah aktif kita tinggal cair. Misalkan lewat dari bulan Juni gimana Pak gitu ya, nggak masalah ya, yang penting kita sudah punya SKTP. Kalau kita misalkan dari Januari Juni itu sudah punya SKTP sudah keluar. Nah, misalkan banknya kita aktif bulan 5 tapi bulan 6 belum cair, bulan 7 8 itu tetap cair Bapak Ibu. Nah, pengalaman saya kemarin karena saya pertama sertifikasi itu di SMP, itu saya dikasih dari dinas kota ya, karena saya di kota Palembang ya, saya dinas kota, saya dikasih nomor rekening BRI yang pertama kali ya. BRI itu selama kurang lebih 3 atau 2 tahun gitu ya. Kemudian saya dipindahkan ke SMK, tapi masih linear ya ke SMK. Karena saya non PNS, saya dipindahkan ke SMK. Saya sampai bulan 3 itu kok sampai bulan 3 ya, bukan bulan 3 ya, sampai tahun ajaran baru saya dipindahkan bulan 6 ya. Sampai Desember kok belum cair gitu ya. Ada apa ini, sampai lewat bulan Desember sampai Januari kok belum cair, ngapa ini? Kemudian operator saya suruh tolong hubungi operator dinas pendidikan gitu ya, apakah ada masalah dengan nomor rekening saya.
Ternyata nomor rekening saya retur Bapak Ibu. Retur itu artinya diganti nomor rekeningnya. Jadi ketika saya sudah pindah SMK, nomor rekeningnya diganti karena nomor rekening yang sebelumnya tidak bisa dipakai katanya gitu ya. Nomor rekeningnya diganti, kemudian saya dikasih nomor rekening baru oleh pusat gitu ya, ke BNI lah, pertama kali BRI ya, ke BNI ini. Jadi saya aktifkan kembali ke BNI. Setelah saya aktifkan seminggu setelahnya baru cair Bapak Ibu Guru gitu ya, karena kita sudah punya SKTP Juni sampai Desember, tapi sampai Desember belum cair. Ternyata itu retur katanya. Retur itu nomor rekeningnya tidak bisa dipakai. Nah, kita dapat rekening baru, kita aktifkan, baru lah cair tunjangan profesi itu. Nah, itu sedikit pengalaman Bapak Ibu ya. Kalau misalkan carry over itu dananya tidak cukup, biasanya sampai akhir periode SKTP kita belum cair ya, nanti akan dibayarkan di periode selanjutnya. Biasanya carry over itu sekitar yang TB 34 ya, tahun ajaran baru, misalkan Juli sampai Desember. Kalau misalkan kurang anggarannya baru nanti dibayarkan di anggaran berikutnya. Tuh. Jadi kalau Bapak Ibu Guru ada masalah nomor rekening itu biasanya ke dinas kota atau kabupaten atau provinsi ya, sesuai dengan Bapak Ibu pengajar. Paling mungkin ada beberapa masalah itu tadi ya, mungkin kalau tidak carry over ya retur gitu ya. Dan tips Bapak Ibu Guru, kalau Bapak Ibu Guru sudah dapat nomor rekening, jangan dihabiskan uangnya, karena di sana juga butuh namanya biaya administrasi. Nah, Bapak Ibu misalkan cair, misalkan berapa gitu ya, sudah cair TB1, TB2, ada berapa uangnya sekian gitu ya, jangan dihabiskan. Kita harus sisakan ya minimal 200 atau 300 gitu ya di nomor rekeningnya itu. Mengapa? Karena untuk pembayaran biaya administrasi tiap bulan gitu. Misalkan kalau kita tidak ada aktivitas nomor rekening, itu juga kalau di bank tidak ada aktivitas nomor rekening kan dianggap nomor rekening itu tidak berfungsi gitu. Nanti jatuhnya kayak punya saya. Nah, setelah cair saya ambil semua gitu ya, ternyata nomor rekening itu tidak aktif beberapa bulan gitu ya. Jadi di retur, istilahnya diganti nomor rekeningnya, nanti kita aktifkan lagi di bank, jadi agak ribet gitu ya. Jadi kalau sudah punya nomor rekening ya, tips saya jangan dihabiskan, sisakan di situ ya 500.000 atau 300.000, biarlah itu menjadi aktif. Dan kalau bisa nariknya jangan semuanya Bapak Ibu Guru ya, bertahap gitu. Jadi biar nomor rekening itu ada aktivitas transfer, aktivitas penarikan, jadi itu terbaca oleh sistem bank, itu aktif nomor rekeningnya. Kalau tidak ada kegiatan apapun kan dianggapnya bahwa nomor rekening itu tidak berguna gitu ya. Jadi biasanya dimatikan gitu. Jadi Bapak Ibu Guru, tipsnya dari saya ya, jangan dihabiskan uangnya di rekening itu ya, sisakan berapa gitu untuk biaya administrasi, dan juga kita usahakan menariknya berkali-kali gitu ya, jadi biar aktivitas nomor rekening kita jangan mati gitu. Oke, gitu saja informasi dari saya, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru. Dan semoga untuk TBG TW1 dan 2 tahun 2022 ini segera cair untuk yang PNS maupun non PNS ya. Salam sehat untuk kita semua ya, jangan lupa bersyukur dengan hal yang sudah diberikan, dan semoga apa yang Bapak Ibu harapkan bisa terlaksana. Oke, sebelum lebaran ini semoga kita semua bisa dicairkan untuk sertifikasi. Oke, terima kasih, selamat pagi dan salam sehat selalu.